Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para kekasih Allah, jemaah yang disayangi Allah, yang diurus Allah kehidupannya. Orang itu kalau diurus Allah kehidupannya mau ke masjid. Itu tandanya. Tandanya orang itu diurus Allah. Kita ini minta Allah itu mengurus kita. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arab itu artinya bukan Tuhan ya. Tuhan itu satu daripada makna Arab. Arab itu maknanya lebih 10. Kalau kita katakan Tuhan, salah. Tidak betul. Rabbul Alamin yang mengaturkan alam, yang mengurus alam, yang mencipta alam, yang mengelola. Allah itu juga Rabbi itu murabbi, pendidik, penterbiah. Kita diterbiah Allah, diterbiah dengan Ramadan, diterbiah dengan Al-Quran, diterbiah dengan masjid, diterbiah dengan zikir, dengan tazkirah dan lain-lain. Baik, kita lihat sedikit ayat surah Takwir tadi ya. Surah Takwir yang dibaca tadi, Idza syamsu kuwirat. Di sini yang mau difokuskan, dititik beratkan, fa aina tazhabun, mau kemana lagi? Kama kapaile. Fa aina tazhabun, nak pai kamale. Turi ada pegiat muyo. Apa bahasa Jawanya? Rok nandi. Kemana lagi? Rok nandi ne. Fa aina tazhabun, mau kemana lagi? Where I want to go. Fa aina tazhabun, kemana lagi? In huwa illa dzikrul alamin. Quran ini zikrun, peringatan, lil alamin, untuk manusia sejagat, seluruh alam. Bukan Bandarjo saja, bukan Pasaman Barat saja, seluruh dunia, lil alamin. Fa aina tazhabun, cari apa lagi? Nah, tapi dibilang sini liman syaa minkum ayastaqim. Ini kuncinya. Ini kunci deki. Kuncinya liman syaa minkum ayastaqim, yang akan mencari Quran ini, yang akan membaca Quran ini, yang akan menggali Quran ini, liman syaa minkum ayastaqim, orang yang mau istiqamah. Nah, ini istiqamah penting ya. Yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Quran ini untuk orang yang mencari hidup istiqamah. Istiqamah di bulan Ramadan, istiqamah di bulan lain juga. Bukan Ramadan saja. Liman syaa minkum ayastaqim, yang ingin istiqamah. Kalau dia tidak ingin istiqamah, mungkin tidak perlu sama dia Quran. Mungkin dibacanya juga. Kalau ada orang meninggal, dibacanya. Quran bukan untuk orang meninggal. Quran untuk orang hidup. Menghidupkan hati yang mati. Mengurus hati yang sakit. Bisa juga dibaca untuk orang meninggal. Tapi bukan untuk orang meninggal saja. Quran ini hudan lil muttaqin. Quran ini hudan, panduan, pedoman, the way of life. Untuk siapa? Lil muttaqin. Bagi orang, bagi ahli takwa. Di sini dia bilang liman syaa minkum ayastaqim. Quran ini untuk orang yang mau hidupnya istiqamah. Kalau dia tidak istiqamah, berarti Quran ini temporary saja bagi dia. Kemudian tidak lagi. Ini kuncinya ya. Kuncinya lagi, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Kalaupun kamu mau, tapi kalau Allah enggak mau, kamu enggak bisa. Nah, itu maksudnya. Kapan kita bisa? Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah enggak menghendaki orang datang ke masjid, dia enggak akan datang.
Siapa yang mau datang? Yang dikehendaki, wanted. Yang dikehendaki Allah datang, datang dia. Kenapa Allah menghendakinya? Dia mau istiqomah, hatinya bersih, mindanya jernih. Dia mau jannah, dia mau surga. Ulama membagi manusia pada dua kategori, ramadhaniyin wa rabbaniyin. Kata ulama ya, manusia ini ada dua kategori, dua kelompok. Ramadhaniyin, insan Ramadan. Ramadan saja. Ramadhaniyin namanya. Kalau rabbaniyin 12 bulan setahun. Orang mencari Rabb, mencari Allah, mencari ridha Allah, yang ingin diterbiah. Subhanallah. Subhanallah. Ayat berapa tadi? Ayat 26. Surah Takwir 29 ayat saja. Sedikit ayatnya. Fa aina tazhabun? Mau cari apa lagi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini zikrun, peringatan. Zikir itu banyak dalam Quran. Dan Quran ini namanya zikir juga. Di antara nama Al-Quran dalam Quran zikir. Di antara nama Al-Quran, dia ada Furqan, ada Quran, ada Tanzil, ada Alkitab. Dzalikal kitab, ini kitab. La raiba fih, hudal lil muttaqin. Ada juga namanya zikir, inna nahnu nazzalna dzikra. Di antara nama Al-Quran ini az-zikir. In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini zikir, peringatan. Kita perlu diperingatkan, perlu. Kalau bisa setiap hari mendengar peringatan, setiap hari mendengar peringatan. Karena kadang-kadang iman itu mau merosot, mau mundur, mau kendur, mau luntur. Bila diberi peringatan, naik sedikit. Diberi naik lagi. Rugi orang tuh kalau hari berlalu imannya tidak naik. Bekerja mencari jannah ini, bekerja dalam ketaatan kepada Allah ini macam kerja dengan pemerintah. Orang yang beriman, yang selalu terikat dengan tazkirah, peringatan, dia naik. Dia naik pangkat hari-hari. Sepatutnya amal kita hari ini berbeda dengan kemarin. Dia naik. Saat orang itu terjatuh, terjebak ke dalam dosa, dia turun. Bila mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, naik. Mendengar tazkirah, naik. Duduk di masjid, naik. Kenapa? Karena malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa bapak ini. Terima tobatnya. Beri dia bapak ini limpah rahmat kurniamu ya Allah, 3 dalam 1 ya. Allah maghfir lahu, Allah marhamu, Allah matub alaih. Jadi bapak tuh naik. Kalau yang tak naik, rugi. Kalau status kita hari ini naik, karena imannya maju, imannya meningkat, nilai sholatnya turun naik. Nilai sholatnya turun naik. Tidak mungkin orang yang beriman, yang patuh kepada Allah, yang taat, yang istiqamah, tidak naik. Oh, nanti di bawah bukunya ya. Amal usaha yang menaikkan derajat kita di sisi Allah. Langkah ke masjid menaikkan. Langkah pulang dari masjid menaikkan derajat. Kalau kita sempat baca Quran, setiap kali baca Quran, naik. Orang itu mendapat kenaikan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini zikir, peringatan. Lil alamin, untuk seluruh alam. Untuk manusia seluruh alam, untuk insan sejagat seluruh dunia, bukan zaman Rasulullah saja, sampai kepada hari kiamat. Tapi untuk siapa katanya? Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi orang yang mau istiqamah, orang yang mau membetulkan perkara yang tidak betul dalam kehidupannya. Salatnya tak betul. Kan pernah disebut di mimbar ini, katanya ada orang yang salat 60 tahun katanya. Satu salat pun tidak diterima. Subhanallah. Ada yang salat 60 tahun, satu salat pun tidak diterima. Kenapa? Mungkin rukuknya betul, sujudnya tidak betul. Mungkin sujudnya betul, rukuknya tak betul, kata Rasulullah. Maka Rasulullah pernah melihat sahabat salat. Saya sudah dia beri salam, Assalamualaikum. Salat lagi. Tadi belum salat, kata Nabi Muhammad. Salatlah orang itu. Assalamualaikum. Salat lagi. Salat tadi belum betul lagi. Shalli fa innaka lam tusalli, katanya. Karena dia tidak menjaga tumaknina. Kalau kita salat dengan imam, insya Allah tumaknina kita selamat.
Kalau kita sholat sendiri mungkin tumakninahnya tidak sama. Pernah di zaman Umar bin Khattab, khalifah ya, ketua negara, melihat jemaah sholat. Lalu dia minta doa, ya Allah, saya ingin dijodohkan dengan bidadari. Allahumma zawwijni al-hurul 'ain, katanya. Allahumma zawwijni al-hurul 'ain. Ya Allah, saya ingin dijodohkan dengan bidadari. Itu doanya. Itu doanya pintar ya. Kenapa? Kalau dia diberi bidadari, berarti dia mesti ahli jannah. Berarti bidadari kan ada dalam jannah saja. Allahumma zawwijni al-hurul 'ain. Ya Allah, saya ingin kawin dengan bidadari. Umar dengar doanya ini. Yuangnya sembahyang lah balik. Sembahyang tadi tidak sah untuk mahar bidadari itu ya. Sembahyang kamu tadi, sholat kamu tadi itu tidak layak untuk menjadi mahar bidadari. Kamu berdoa untuk dapat bidadari, tidak akan dapat kalau sholatmu macam itu. Baru Umar bilang, sholat itu mesti ikut tata tertibnya, ikut syarat rukunnya, ikut tumakninahnya, baru berdoa. Terjadi itu ya, zaman Umar bin Khattab pernah terjadi, zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi. Yang jelasnya Quran ini untuk orang yang mau hidup istiqamah, mau dia membetulkan cara hidupnya yang salah, meningkatkan amalnya yang sudah baik, mau ditingkatkan lagi, khusyuknya ditingkatkan. Dalam beberapa minggu lalu dalam bulan Ramadan ada jemaah mengadu sama saya, macam mana ya, saya kalau sholat tuh tidak tahu mau mengingat apa, katanya. Macam kosong saja ingatan saya. Dia tidak mau macam itu. Dia ada kegundahannya, ada kerungsingan, dia gundah, dia risau. Macam mana sholat saya ini? Sholat, bibir saya bergerak, fisik saya turut bergerak, tapi hati saya kosong, katanya. Dia berpikir dia macam mana supaya meningkatkan kualitas sholatnya. Karena sholat itu hemat, tiang. Kalau sholatnya hebat, kuat, bangunan agamanya akan hebat dan kuat. Jadi penting istiqamah yang kita minta dalam sholat, ihdina as-siratal mustaqim. Ada kaitannya, ada hubungannya dengan ayat surah Takwir ini. Tapi kuncinya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu nak istiqamah itu mesti dengan pertolongan Allah. Macam mana kita bisa datang ke masjid? Allah menolong kita ini. Kenapa kadang-kadang susah nak datang? Kadang-kadang pertolongan Allah tidak diberi. Kenapa tidak diberi? Kadang-kadang ada masalah eksternal, ada internal, ada masalah dalam, ada masalah luar. Dalam ini kadang masalah hatinya, masalah nafsunya. Ini kalau bicara tentang nafsu, tentang hati, nah, hati itu katanya dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hati itu milik Allah. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya qalbun ya, qalb. Bahasa Quran ini maknanya dalam. Qalb itu artinya yang mudah bertukar, yang mudah berubah, berbolak-balik. Qalb. Dikatakan hati itu qalb karena selalu bertukar. Nah, kalau dia memegang perkara yang melalaikan fikirannya, macam mana Allah mau tolong? Tentu Allah akan menjauhkan orang itu dari pertolongan Allah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang mau istiqamah itu dia berusaha memperbaiki hatinya, dia berusaha merawat, mengurus jiwanya, nafsunya. Nah, pada diri kita ada qalb, ada nafsu. Nafsu itu penggerak motor, mesin. Nafsu itu penggerak. Kalau sudah diurus dengan baik, dia akan bergerak ke jalan yang baik. Maka ada buku yang perlu dicari ya, tajuknya Roh, bahasa Indonesia ya. Di dalam banyak bicara tentang nafsu. Mungkin satu hari nanti kita bisa baca buku itu di sini. Nafsu manusia secara garis besarnya dalam buku itu ada 3 jenis. Kita mungkin selalu dengar nafsu al-ammarah bisu, nafsu al-lawamah, nafsu al-mutmainnah. Yang di bawah sekali ammarah.
Di atas sedikit lawamah. Yang top, yang jadi target kita, jadi sasaran kita al-mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini dia berteman dengan malaikat. Nafsu mutmainnah ini kawannya malaikat. Bila nafsu ini didampingi malaikat, Allah bersamanya, akan disupport oleh Allah. Jadi bersama orang yang memiliki nafsu mutmainnah, ada malaikat, ada Allah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Semua senang, semua indah, semua manis ketaatan itu. Kalau nafsul ammarah, dalam buku itu disebut kawannya iblis. Yang senang jadi susah, yang ringan jadi berat, yang manis jadi pahit, karena kawannya iblis. Jadi dalam kita membicarakan istiqamah, perlu juga membicarakan nafsu, perlu juga membicarakan hati. Nafsul lawamah itu katanya 50-50. Kadang-kadang bersama malaikat, kadang diambil oleh setan iblis. Selalu berubah, tidak istiqamah. Tapi dia masih berjuang. Yang nafsul lawamah itu ya, kalau nafsul amarah itu kalah total. Kecuali nanti ada orang yang mengingatkannya, macam cerita apa? Cerita penjahat yang membunuh berapa orang? 99 dibunuhnya. Penjahat, tidak ada orang macam itu sekarang barangkali. Sudah 99 orang dibunuhnya. Kemudian datang penyesalan. Itu malaikat tuh. Datang malaikat membisikkan, taubatlah, kembalilah kepada Allah. Sudah 99 orang kamu bunuh, insaflah. Ditanyanya orang yang bisa menolongnya, Pak, macam mana ya? Saya sudah 99 orang saya bunuh. Saya ingin tobat kembali kepada Allah. Kasih jalan dong, Pak. Kalau sudah 99 orang kamu bunuh, saya rasa tidak ada lagi, sudah fatal itu, sudah habis itu. Dibunuhnya orang tuh. Kita minta penjernihan kekeruhan yang dia kasih katanya. Terus dibunuhnya, maka genaplah 100. Tapi berpikir lagi ya, waktu dia membunuh itu kawannya setan. Waktu dia berpikir lagi itu kawannya malaikat. Tanyanya kawannya, macam mana ya? Sudah 100 orang saya bunuh, saya ingin bertobat kembali kepada Allah. Tanyanya kawannya, itu senang, kamu pergi jumpa Buya di sana. Ada nanti penyelesaiannya di sana tuh. Pergilah jumpa Syekh, saya 100 orang sudah saya bunuh. Saya ingin kembali kepada Allah. Ada jalan enggak? Wah, ada katanya. Why not? Kenapa tidak? Jalan terbentang luas. Kesempatan tetap ada 24 jam. Yang penting kamu hijrah dari tempat kamu ini, ada di sana perkampungan, komunitas orang-orang saleh, kamu pergi ke sana. Kamu akan jadi orang saleh nanti. Subhanallah. Jadi komunitas ini penting ya. Lalu dia berangkat. Macam mana ceritanya? Belum sampai ke tempat destinasi yang dia tuju, dia meninggal. Ini hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Tapi ceritanya ini sebelum umat Muhammad, umat nabi-nabi terdahulu. Ada dalam hadis. Di tengah jalan dia meninggal. Datang 2 malaikat. Malaikat rahmat, malaikat azab. Orang ini kalau meninggal, kalau dia orang saleh datang malaikat azab, malaikat rahmat mengambil alih. Kalau orang jahat datang malaikat azab. Ini datang dua-dua. Ditanya oleh malaikat rahmat, malaikat azab, kamu ngapain di sini? Ini penjahat ini katanya. Dah 100 orang yang dibunuhnya. Kamu kenapa datang? Ini sudah diterima Allah tobatnya. Statusnya sudah bersih. Allah sudah melupakan kesilapannya. Bertengkar mereka. Lalu dalam kisahnya datang malaikat ketiga. Kamu ngapain bertengkar di sini? Ini kata dia member dia. Ini member saya. Itu saja yang kamu pertengkarkan. Iya. Oh, senang katanya. Kalau soal itu saja tidak usah bertengkar.
Tidak usah bersitegang urat leher. Kamu ukur saja dari tempat dia meninggal ke kampung asal, dari tempat meninggal ke kampung yang akan dia tuju, perkampungan orang-orang saleh. Maka diukur. Ternyata dekat sedikit ke perkampungan orang yang saleh, maka dia tergolong orang yang saleh. Padahal baru berniat ya, baru berniat, tapi dah berjalan. Baru mau istiqamah, tapi malaikat sudah bersamanya. Begitulah ya. Yang jelasnya Quran ini katanya untuk orang yang mau hidup istiqamah, yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang istiqamah, jalan yang betul. Quran ini untuk orang yang ingin betul, ingin membetulkan kehidupannya, perlu baginya Quran. Kalau tidak perlu baginya. Yang lain perlu, Quran tidak perlu. Nauzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jadi ayat berapa tadi? Ayat 26, 27, 28, 29 surah At-Takwir. Surah Al-Fitor yang dibaca rakaat kedua itu tentang orang yang hidupnya tertipu, yang disorot oleh ustaz kita dulu di sini di bulan Ramadan. Katanya di sini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat 6 surah Al-Fitor, wahai umat manusia, kenapa kamu tertipu? Apa yang menipu kamu? Faktor yang menipu itu banyak ya. Ada yang harta menipunya, ada yang keluarga, ada yang pangkat, ada manusia, ada nafsu. Semua ini mempengaruhi manusia. Kalau manusia itu tidak awas dan waspada, dia akan hidup tertipu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa adina wa arda'na. Na'udzu biridhaka min sakhatika, bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Hayyu Qayyum ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah di penghujung bulan Ramadan ini ya Allah. Tanamkanlah semangat istiqamah di hati kami ya Allah, untuk tetap istiqamah beribadat kepadamu dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan juga ya Allah. Terimalah amal ibadat kami dengan segala kelemahan dan kekurangannya ya Allah. Tunjukilah kami macam mana memperbaiki kekurangan dan kelemahan amal kami Allah. Hanyalah Engkau tempat kami mengadu. Kalau Engkau tidak mendengar doa kami Allah, kemana kami akan datang lagi Allah? Pintu siapa yang akan kami ketuk, yang kami datangi ya Allah? Pintu rahmat siapa yang kami harapkan lagi, kalau bukan pintu rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.